Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Nafita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita masih berada di teks iklan, slogan, dan poster ya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang pola penyajian, struktur, dan unsur kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum kita bahas tentang pola penyajian, struktur, dan unsur kebahasaan, yuk kita ingat dulu untuk unsur-unsur teks iklan, slogan, dan posternya. Perhatikan dalam tabel. Unsur-unsur pembeda antara iklan, slogan, poster itu terdapat di gambar, kata-kata, suara, dan gerak. Nah, karena ada pembedanya antara tiga jenis teks ini, otomatis pola penyajiannya pun berbeda. Pola penyajiannya, iklan, slogan, maupun poster dapat ditemukan di berbagai tempat dan setiap saat. Iklan dapat disajikan secara tertulis di surat kabar, majalah, atau internet. Sementara, slogan dan poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Pola penyajian iklan dibedakan menjadi dua, berdasarkan medianya dan berdasarkan isinya. Yang berdasarkan medianya itu dibedakan menjadi dua lagi ya. Yang pertama ada iklan media cetak dan yang kedua ada iklan media elektronik. Dan berdasarkan isinya, pola penyajian iklan dibedakan menjadi tiga, yaitu iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Pola penyajian iklan berdasarkan medianya. Iklan media cetak mengutamakan kejelasan kata-kata, mengandalkan desain grafis seperti warna, bentuk huruf, tata letak, dan gambar. Iklan media cetak dapat disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, untuk iklan media elektronik, berbasis perangkat elektronik dan mengandung unsur gambar, suara, atau gerak. Oke, untuk jenis-jenis iklan media cetak, yang pertama ada iklan baris. Iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Pola penyajiannya disajikan sangat terbatas dan tidak ada gambar maupun ilustrasi serta teksnya berupa singkatan. Perhatikan contoh. Ada tanah dijual dan ada tanah dijual surat SRT, SHM, LS, HRG per MTER. Nah, SRT itu maksudnya surat. LS itu maksudnya luas ya. HRG itu harga. Jadi, ciri khas untuk iklan baris itu banyak teks atau kata-katanya yang disingkat. Oke? Lanjut ke iklan kolom. Iklan yang pemasangannya berupa kolom-kolom. Pola penyajiannya disajikan dalam bentuk besar, terdapat teks dan gambar. Perhatikan contoh. Untuk iklan kolom, dia terdapat teks dan bentuknya lebih besar daripada iklan baris. Ya, bisa kalian temukan di surat kabar, seperti contohnya di koran. Ya. Oke, lanjut ke iklan display. Iklan yang hanya berisi kata-kata dan gambar, foto maupun media-media grafis lainnya. Pola penyajiannya disajikan dalam ukuran yang lebih luas daripada iklan kolom. Perhatikan contohnya yang sudah Ibu berikan di situ. Lalu ada iklan advertorial. Iklan sejenis iklan display, hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Contoh, iklan yang berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, atau produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Perhatikan contoh iklan display dan contoh iklan advertorial. Hampir sama ya, hanya ada gambar dan kata-kata. Hanya saja penjelasan pada iklan advertorial itu lebih kompleks, seperti berita. Untuk iklan display itu lebih sederhana, ya. Bisa bedakan ya antara iklan display dan iklan advertorial. Jenis-jenis iklan media elektronik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, iklan radio. Pola penyajiannya mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi lainnya. Lalu, contoh yang kedua, iklan televisi.
pola penyajiannya mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Lalu yang ketiga, iklan film. Pola penyajiannya tersaji dalam judul film atau produk sinema yang biasanya muncul sebelum film utama diputar. Nah, ini kalau kalian nonton film di bioskop, sebelum film utama itu diputar, pasti ada iklan-iklannya kan? Nah, iklan-iklan yang diputar sebelum film utama itulah yang disebut dengan iklan film. Lalu ada pola penyajian iklan berdasarkan isinya. Ada iklan pemberitahuan. Iklan yang bertujuan menarik perhatian halayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita. Perhatikan contoh yang sudah Ibu buatkan. Nah, itu ialah contoh iklan pemberitahuan dalam bentuk duka cita, ya. Ini contoh iklan duka cita. Ada iklan penawaran. Iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Iklan niaga dibuat untuk mempengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli suatu produk, baik barang maupun jasa yang diiklankan. Perhatikan contohnya, ini ada 2 contoh. Yang satu itu contoh iklan penawaran barang berupa lemari es atau kulkas ya. Lalu yang contoh kedua itu iklan penawaran jasa memperbaiki alat elektronik. Di sini ditulis Bali Sedane Elektronik, servis panggilan. Oke, jadi bedanya seperti ini ya. Ada iklan layanan masyarakat, iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba. Perhatikan contoh iklan layanan masyarakat seperti ini. Lalu pola penyajian slogan. Teks slogan selalu menyajikan kalimat yang ringkas dan padat. Namun ada juga slogan yang menggabungkan antar kalimat dengan perpaduan gambar. Kalimatnya yang menarik, mencolok, dan mudah diingat oleh publik. Lalu untuk pola penyajian poster. Teks poster disajikan dalam bentuk yang lebih bebas. Ada poster yang berisi gambar, simbol, dan angka yang disertai dengan penggabungan foto guna memperindah tampilan poster. Nah, untuk struktur teks iklan, slogan, dan poster itu ada 3, yaitu judul, deskripsi produk atau jasa, dan nama dan alamat pengiklanan. Untuk judul, bagian yang umumnya diletakkan pada atas iklan atau slogan atau poster ya. Nah, pada bagian ini diletakkanlah paling atas agar terlihat pertama kali oleh halayak. Lalu untuk struktur yang kedua, pada bagian ini berisi produk, jasa, atau kegiatan yang sedang diiklankan yang bertujuan untuk mendorong halayak untuk berbuat sesuatu, entah itu membeli produk atau memakai jasanya. Lalu untuk struktur yang ketiga, bagian ini berisi nama orang atau organisasi atau perusahaan ya, dan alamatnya atau nomor handphone atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Lalu untuk unsur kebahasan teks iklan, slogan, dan poster, yang pertama ialah kalimat bersifat persuasif. Kalimat yang bertujuan membujuk, mempengaruhi, atau mendorong halayak untuk melaksanakan atau menerima apa yang disampaikan. Nah, yang kedua, kalimat slogan merupakan perkataan singkat atau kalimat mencolok, menarik, dan mudah diingat halayak untuk menyampaikan sesuatu. Lalu untuk unsur yang ketiga, subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak, seperti aku, saya, dan kami, untuk mengganti pihak pemasang iklan. Lalu untuk unsur yang keempat ialah bahasa bersifat imperatif. Imperatif merupakan permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contohnya kalimat imperatif itu seperti ayolah, jagalah, seperti itu ya. Nah, itu tadi materi tentang pola penyajian, struktur, dan unsur kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.